Oke, selamat siang ya. Ini kita mau mereview ya. Saya juga sibuk hari ini, baru pulang dari RUPS Japfa sama TPIA ya, Chandra Asri Petrokimia. Saya nggak ikutin yang Petrokimia. Saya pulang cuma ambil goodie bag. Oke, ini bukan di order ya, di review aja. Kita ngomongnya di review ya bro, jangan di order. Ini mau direview buat Xenia ya, Avanza Xenia itu satu level, satu kelas ya, mobilnya juga sama. Jadi ini untuk Avanza atau Xenia ya. Ini bolam tipe GL3. Apa sih itu GL3? GL3 itu bolam 3 warna ya. Bolam 3 warna, dan ini sudah di request mau di set putihnya yang lebih bagus cut off-nya dibandingkan kuningnya. Bolam 3 warna ini bisa berubah putih, putih kuning, kuning ya. Putih, putih kuning, kuning. Jadi bisa 3 warna. Nah, putihnya sendiri chipnya ada di bawah. Jadi yang bisa berubah warna adalah pada saat lampu dekat, low beam. Ya, lampu dekat low beam. Lampu jauh high beam. Ya, low beam, lampu dekat. Nah, lampu dekatnya itu bisa berubah warna menjadi 3 warna. Pertama putih, putih kuning, kuning. Kenapa bisa berubah warna? Karena dia ada 2 buah chip. Ya, bagaimana cara mengubah warnanya? Mengubah warnanya tinggal Anda matikan saklar lampunya 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah warna. Anda matikan lagi saklar lampunya 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah warna. Jadi caranya seperti itu, ya. Tanpa perlu ada kabel-kabel tambahan, tanpa perlu ada remote ya, segala macam nggak perlu. Jadi dia bisa berubah modenya. Jadi dia mempunyai memori putih, putih kuning, kuning ya. Putih, putih kuning, kuning. Jadi dia mempunyai satu buah siklus seperti itu. Ya, kalau lampu jauhnya tetap warna putih, tidak bisa berubah warna ya. Apa sih keunggulan bohlam ini? Saya jujur terus terang ya. Ini bohlam watt dan luxnya 30 watt, 3500 lux maksimum, 30 watt ya. 30 watt. Jadi 30 watt ini kita berbicara adalah bahasanya real ya. 30 watt ini didapat dari kita mengukur menggunakan wattmeter, bukan berdasarkan tulisan ya. Saya ngomong begini karena banyak LED yang jual di pasaran tulisan di kardusnya gede-gede. Kenyataannya cuman 20 watt, 15 watt, 18 watt ya. Jadi tidak jujur ya. Saya ngomong begini kadang-kadang ada orang pedagang lain yang nggak senang ya, karena banyak Anda yang ditipu gara-gara ada tulisan. Memang kardusnya ini tidak ada kardus bagus-bagus, kardusnya kardus abal-abal, cuma kita menjual barang bukan menjual kardus ya. Jadi kardusnya hanya kardus gembel yang hanya untuk buat dikirim sampai di tujuan adalah selamat. Yang kita jual adalah LED yang bagus ya, seperti itu. Jadi 30 watt. 30 watt ini sudah hemat listrik ya. Bolam ori Anda adalah 55. Ini 30 watt, jadi sudah hemat ya. Udah hemat 25, tapi terangnya jauh dibandingkan yang 55 halogen itu, dijamin ya. Kedua, sudah watt dan luxnya gede, harus stabil, nggak boleh ngedrop. Banyak bohlam yang wattnya gede tapi baru sebentar dicoba sudah ngedrop. Ini bohlam dijamin tidak ngedrop ya. Dijamin tidak ngedrop. Mau ngedrop boleh ya 1-2 watt, 3 watt boleh, cengli ya, cengli. Tapi kalau ngedropnya terlalu banyak 10%, 20% itu namanya bocengli ya. Ketiga, adjustable. Ini penting bro ya. Bohlam itu perlu bisa di-adjust. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi kita ngepas-ngepasin posisi dudukannya supaya bisa masuk ke reflektornya. Masuk sih pasti bisa, tapi cut off-nya, output-nya bagus atau enggak, itu yang penting ya. Kita hanya bisa, saya bertugas memaksimalkan. Makin ada cut off-nya, makin napak sinarnya di jalan, makin tebal kan makin bagus ya. Tujuannya adalah seperti itu. Kalau LED yang terang aja banyak bro ya, terang aja banyak, tapi terang ada cut off, napak di jalan dengan bagus, sempurna, itu yang susah. Nah makanya disinilah tugas saya untuk mengkalibrasi. Anda harus beli LED ya, yang payungnya sama seperti halogen ya, karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya. Payungnya ini penting. Saya berbicara begini bukannya buat
supaya dagangan saya laku. Terus memojokkan pesaing lain, toko lain supaya dagangan dia nggak laku. Enggak bro, ini mereview itu apa adanya. Memang harus begini ya, supaya ada cut off-nya. Payungnya sama seperti halogen, jadi bukannya dari sisa CNC bagian daging dari body, bukan. Anda lihat deh halogen asli, pasti payungnya berupa begini. Ya kita namanya mengkonversi, ya kita harus mengikuti replikanya supaya outputnya bagus. Ya, seperti itu. Nah, syarat adjustable ini penting, kenapa? Untuk bisa menghilangkan bayangan gelap dan untuk membentuk cut off. Ya, cut off ini dibentuk oleh payung. Payung ini bisa dilepas, jadi bisa dikalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Kita buang lagi ininya sedikit, kita gerus pakai gerinda istilahnya, kasarnya. Nah, seberapa banyak ya itu urusan saya. Ya, seberapa banyak itu urusan saya. Dan ini di request ya, putihnya lebih cut off-nya mau cenderung lebih bagus dibandingkan kuningnya. Bisa bro, ini bisa dilepas. Jadi kita bisa kalibrasi bro, kita bisa gerinda ya. Nah, ini posisinya adalah begini, chip putih di bawah dekat dengan mangkok. Nah, Anda bisa, jadi putihnya ini akan cut off-nya lebih bagus dibandingkan kuningnya. Jika Anda mau kuningnya lebih bagus, contohnya Anda tinggal di dataran tinggi, di Malang, atau di daerah yang pokoknya setiap sore ada kabut deh turun. Ya saya kan nggak tahu nih, saya cuma tinggal di Jakarta maka gak ada kabut-kabutan, adanya paling hujan atau kering. Nah kalau Anda yang tinggal di daerah berkabut ya, mungkin di Dieng tiap hari ada turun kabut, Anda lebih mengutamakan warna kuningnya dibandingkan putihnya. Gampang bro, ini balik aja, selesai. Jadi kuningnya yang di bawah ya, seperti itu. Bisa sekali bro. Nah untuk Anda yang mau mengubah itu silakan WhatsApp saya, bagaimana caranya akan kita pandu ya. Jadi ini defaultnya adalah putih lebih dominan lah istilahnya. Cut off putih akan lebih bagus. Itu sesuai dong prosedur. Putih harus cut off lebih bagus. Kenapa? Karena kita pakai dalam kondisi biasa. Kuningnya agak lebih glare. Kenapa? Ya karena dalam kondisi hujan, dalam kondisi kabut, ya kita memang butuh pandangan yang lebih enak. Kalau nggak kita nggak safety dong ya, seperti itu. Ya, jadi makanya kenapa chip kuningnya di atas, chip putihnya di bawah. Tapi kalau Anda mau dibalik, bisa. Syarat keempat adalah harus bisa diservis. Bolam ini nggak bisa diservis terus terang. Ya, rusak buang. Kenapa? Karena chipnya nggak ada spare part. Ya, bolam-bolam begini bukan cuma merek ini doang atau bukan cuma yang dijual ini doang. Anda mau Philips, mau Osram, mau PIAA, mau merek tetek bengek, kalau bukan Kri nggak bisa diservis selama chipnya nggak ada spare partnya. Ya, seperti itu. Syarat ke 5 adalah soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelapnya itu harus kecil dan tidak terlalu gelap. Bayangan gelap ini memang dia besar dan gelap. Kenapa? Karena hidungnya ini gede. Ya, tapi nggak masalah. Ada syarat ketiga, adjustable. Jadi mengcover, bisa di-adjust. Jadi kita bisa menggeser bayangan gelap. Ya, tidak di bagian krusial. Bagian krusial adalah bagian atas reflektor. Bagian atas yang dimaksud itu adalah bukan cuma atas. Banyak orang yang mengcounter omongan saya. Bukan cuma di atas, tapi istilahnya setengah bola, ya setengah bola begini. Coba kan tangan saya cuma bisa ngomongnya di atas, tapi setengah bola, ya setengah itu reflektor yang bagian paling penting. Tapi yang penting, lebih penting lagi itu bagian atas, karena bagian atas sering yang kena gosong, ya makanya reflektor bagian atas itu penting, yang membuat tebal di jalan. Ya, nah sedangkan ini ketemunya bagian gelap, rugi dong, jadi nggak bisa tebal. Nah makanya kita geser sedikit. Kenapa saya selalu bilang arah jam 11, jam 12? Dan ini berlaku di LED yang saya jual, karena sudah saya kalibrasi lagi. Nanti kita papas, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Ini payungnya adalah horizontal, tapi posisi LED-nya begini. Ya, makanya kenapa ada fungsi perlu dikalibrasi. Ya, syarat ke-6 adalah tidak storing. Bolam ini tidak storing, saya jamin ya. Anda nggak perlu khawatir radio mobil Anda terganggu segala macam, pokoknya tidak storing, intinya begitu ya. Anda bilang Philips bagus nggak? Ya, Anda mau menilai Philips bagus ya boleh saja, tapi kan dia storing. Nah itu kalau menurut saya ya nggak bagus, radio Anda terganggu, seperti itu ya. Merek Pro 7 bagus nggak? Bagus, tapi dia storing ya. Kalau Anda mau bilang itu bagus ya nggak masalah, cuma intinya juga saya jual ya. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Makin dingin itu LED makin bagus, makin tidak panas makin bagus ya. Nah kalau Anda mau masang jangan lupa ininya dulu dilepas ya. Ingat ininya dulu dilepas.
ininya pasang, klipin, pasang karet, baru pasang bolam ya. Jadi kipas harus di belakang karet. Ingat, kipas di belakang karet, kipas tidak boleh di dalam karet. Ya, jadi simulasinya seperti ini ya, sudah terpasang seperti ini, bohlam baru masuk ya. Ini kita mau menjelaskan soal pendinginan ya. LED ini pendinginannya sih boleh dibilang udah lebih dari cukup ya. Kenapa? Karena ini dia ada heatsink. Heatsink itu adalah sirip. Sirip makin gede, makin tinggi, makin lebar, makin banyak, makin bagus. Anda mau mengcounter omongan saya terserah, pokoknya intinya adalah LED ini butuh pendinginan. Intinya itu. Makin dingin makin bagus, makin awet. Makin panas makin merugikan, makin ngedrop, makin umurnya pendek, ya. Nah, LED ini tinggi, Bro, ininya. Ya, ininya tinggi. Ininya tinggi, makin bagus, diameter makin gede makin bagus, sirip makin banyak makin bagus, ya. Nah, banyak ya LED yang ininya nggak ada, langsung kipas saja, jadi tidak pakai sirip. Apa efeknya? Apa efeknya? Jadi angin ya, ini kipas ini berfungsi untuk meniup angin dari sini ke situ. Dari sini anginnya harus ke situ, harus keluar, ya. Nah, keluarnya di mana? Keluarnya di sirip-sirip ini. Sedangkan kalau dia tidak ada sirip ini, Anda langsung pasangkan karet gini, mendem, angin ini ditiup ke dalam, gimana mau keluar anginnya? Makanya banyak orang bilang begini, Pak, kipasnya bukannya meniup ke belakang ya, bukan ke dalam. Tahu nggak kenapa? Kenapa waktu Anda pasang di mobil, pas Anda pegang kipasnya kok niup keluar? Karena buntu. Dia putar buntu, anginnya balik. Tendangan balik, buntu, Bro. Ya. Banyak yang bilang seperti itu, Pak, anginnya kan ke belakang, Pak, bukan ke depan ya. Anda coba aja sendiri nih, coba nyalain. Ini angin tiupnya ke dalam, Bro, ya. Tuh. Ke sini nih keluar nih, tuh. Ada anginnya ini. Ya, jadi angin itu dari sini ditiup ke dalam, keluar dari pinggir. Nah, sedangkan kalau banyak yang ininya tertutup, gimana angin mau keluar? Nggak bisa tembus dong, buntu, gitu ya. Nah, kalau ini masih dari sini masih bisa keluar dari samping-samping ya. Jadi makanya perlu pendinginan yang bagus, ada heatsink. Saya ngomong begini banyak yang mengcounter, banyak yang tidak senang, banyak yang tidak suka, terutama mungkin ya pesaing ya. Saya juga jujur terus terang barang ini disuplai oleh distributor, jadi jangan bilang saya untungnya terlalu besar segala macam. Saya kenapa tidak mau import juga sendiri, saya lebih baik melalui distributor atau melalui importir karena ada garansi, Bro, ya. Garansi ini adalah yang bisa membuat bangkrut itu toko, ya. Saya sudah ngomong selalu, saya ulang-ulang, banyak teman-teman saya main dari HID zaman dulu, dari zaman modifikasi.com, dari zaman Kaskus, sekarang zamannya Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ya. Dulu mereka bermain, garansi gua kasih 2 tahun, kenceng barangnya. Artinya dia dapat duit hari ini, 2 tahun kemudian dia harus menanggung, ya. Rusak harus ganti. Jadi dia bangkrut kenapa? Gara-gara harus mengganti barang atau dia tutup toko kabur. Seperti itu. Nah, saya sampai saat ini alhamdulillah masih bisa bertahan ya. Masih bisa bertahan karena kenapa? Garansi yang kita tanggung adalah dari distributor atau dari importir. Saya tidak menanggung kerugian. Intinya seperti itu. Harga yang saya jual agak lebih mahal, kenapa? Karena saya ngambil harganya sudah dipatok oleh distributor. Ya, saya sistemnya komisi, terus terang. Saya dapat komisi berapa persen, kalau menjual mencapai target turun lagi bonus berapa persen, seperti itu. Ya, harganya memang agak tinggi, jadi jangan bilang saya untungnya banyak, tapi memang harga sudah dipatok. Seperti itu. Ya. Supaya kenapa? Supaya saya aman. Jadi kalau ada kerusakan saya tukar ke distributor, bukannya saya keep sendiri. Karena saya sudah berpengalaman bermain di sini di HID ya. Waduh, Bro, banyak sekali, Bro. Balas jadi sampah. Ya, kenapa? Banyak rusak, ya, seperti itu. Jadi saya tidak mau menanggung kerugian, makanya kita alihkan ke distributor. Biarkan distributor atau importir yang untung. Dia juga mau untung, saya juga pasti mau untung, semua orang mau untung. Tapi ada tanggung jawab dari distributor, seperti itu, ya. Dan mudah sekali untuk saya menentukan mana barang yang bagus dan mana barang yang jelek. Banyak distributor, importir menawarkan saya untuk menjual barang. Ya tentu kita pilih-pilih dong yang mana yang bagus, baru kita mau jual, ya seperti itu. Kalau nggak bagus saya nggak mau jual, ya mohon maaf. Makanya banyak juga yang merasa kecewa katanya dengan saya nggak mau jual barang dia. Ya kalau barangnya belum bagus, speknya belum bagus,
Ya tingkatkan speknya gitu loh, baru kita mau jual ya. Jadi mohon maaf nih, jadi jangan tersinggung, takutnya ya kita tolak untuk jual, takutnya mereka tersinggung, jadi mereka black campaign ya, seperti itu. Oke, kita akan demokan 3 warnanya ya, bisa merah putih, bisa merah putih, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning ya. Jadi ini warna putih, putih kuning, kuning ya. Kalau high beamnya tetap warna putih. Pada saat mode kuning high beam tetap warna putih, pada saat putih ya high beam putih. Pada saat putih kuning di high beam tetap warna putih. Pada saat kuning high beam tetap putih ya. High beam tetap putih, yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Bagaimana cara mengubah warnanya? Misalnya sekarang sudah nyala lampunya warna putih. Anda mau mengubah warna, Anda matikan switch lampunya, tunggu 1-2 detik, nyalakan lagi. Dia warna putih kuning. Jadi ini bola mempunyai satu buah siklus. Putih, putih kuning, kuning. Putih, putih kuning, kuning. Putih, putih kuning, kuning. Jadi akan begitu terus. Yang ini juga mempunyai siklus putih, putih kuning, kuning ya. Jika terjadi error, bagaimana sih bolam ini bisa error? Jika Anda mematikan menyalakannya terlalu cepat. Mematikan menyalakan untuk mengganti mode terlalu cepat. Jadi dia tidak sampai berubah warna tapi Anda sudah nyalakan lagi. Nah, itu dia namanya error. Nah, apa yang terjadi jika error adalah Anda reset. Anda matikan total, tunggu 1 menit baru nyalakan. Karena dia punya memori. Ya, dia punya memori berupa jadi disimpan oleh kapasitor dan induktor. Jadi harus discharge sampai 0 volt baru Anda ganti warnanya, dia ganti modenya ya, seperti itu. Kalau Anda belum discharge sampai maksimal Anda matikan baru dinyalakan lagi, dia akan error seperti itu ya. Jadi kalau terjadi error, misalnya terjadi error begini, yang ini warnanya awal nyala bersama adalah warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, ini sudah berubah menjadi warna putih kuning. Yang ini belum berubah, masih warna putih. Kalau Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning. Yang ini baru berubah warna putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, yang ini berubah warna putih, yang ini warna kuning. Jadi kiri dengan kanan nggak bakal sama. Jika terjadi error seperti itu, adalah yang benar adalah Anda matikan, tunggu 1 menit baru Anda nyalakan lagi untuk mereset. Ya, seperti itu cara pakainya. Cerita ini, review ini, mereset adalah untuk kategori bohlam ini. Ya. Kalau Anda terapkan di merek lain nggak bisa, karena ya cara kerjanya beda, drivernya beda, arsitekturnya berbeda, jadi nggak bisa. Seperti Pro 7 pun kita terapkan seperti itu, nggak bisa. Kalau dia error, ya memang dia error gitu loh. Kalau ini ada reset, ada memori, ya jadi matikan. Nah, ada satu hal lagi cara pakainya yang benar, high beam jangan terlalu cepat, 1 detik cukup, maksimal 2 kali. Jangan high beamnya kasar. Kenapa? Akan error. Si driver akan membaca bahwa strumnya tidak stabil, dia akan shut off, dia akan mati. Karena LED butuh stabil. Kalau nggak stabil, mati. Nggak masalah, matikan saklarnya, tunggu 1 menit, nyalakan lagi, reset normal. Seperti itu. Jadi ada cara pakainya, ada aturan pakainya untuk tipe bohlam ini, 3 warna. Mengubah modenya, jangan matikan, nyalakan switchnya jangan terlalu cepat. Waktu high beam juga jangan terlalu cepat, karena dia ada memori ya, seperti itu. Pak, ribet dong Pak bohlamnya begitu. Kalau ribet ya jangan beli, mendingan Anda beli 1 warna saja. Masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Ya, suatu saat bisa error. Merek Pro 7 pun bisa error. Merek apapun bisa error. Merek-merek terkenal pun bisa error. Ya, Automax bisa error. Ya, Pro 7 bisa error. Merek ini bisa error. Tapi kalau ini Anda cara pakainya benar, aman ya. 30 watt 3500 lux, ini bohlam 3 warna yang paling terang saat ini. Ini di video dibuat di tahun 2021 ya. Jadi paling terang saat ini. Paling terang saat ini ya. Jadi kalau Anda nontonnya nanti di 2023 mungkin ya jangan bilang paling terang, karena ini di 2021 bulan April ya dibuatnya. Ya, jadi ini bohlam paling terang saat ini 2021 bulan April. Kemungkinan nanti 2022, 2023 ya udah ketemu lagi bohlam yang lebih terang ya. Ini ya kita akan jual yang lebih terang lah, buat apa jual yang ini gitu ya. Oke, ini untuk headlamp ya. Tapi kalau biasanya saya rekomendasikan kalau headlamp sih pakainya Cree. Kenapa? Lebih heavy duty ya, lebih heavy duty. Jadi lebih bisa diajak kerja berat sebenarnya. Ya, saya lebih suka sebenarnya pakai Cree 1 warna. Kalau fog lamp baru 3 warna. Tapi nggak masalah ya. Banyak hal-hal tertentu orang untuk menghemat budget, jadi headlamp mau semua ya oke, pakai ini, it's okay itu ya. Tapi kalau Anda budgetnya ada, headlamp pakai Cree, fog lamp baru pakai GL3, itu ajib ya.
Tapi ada mobil-mobil tertentu juga yang nggak punya fog lamp, jadi fog lampnya nggak ada, ya udah mengandalkan headlamp saja, Anda pakai ini udah ajib gitu ya. Jadi ini di review untuk Avanza Xenia. Abis ini sebelum kita bungkus, saya akan kalibrasi cut off-nya karena saya punya reflektor Avanza Xenia. Ada bagian yang kita buang sedikit supaya hasilnya lebih maksimal ya. Sebenarnya fungsi payung ini kan untuk membentuk cut off. Jadi sinar itu dihalangi oleh payung ini. Nah, tapi kalau menghalanginya terlalu gede, output cahaya itu terhalang, jadi kurang padat gitu loh di jalanan. Nah, makanya ada tugas saya adalah untuk membuang ini tanpa harus merugikan yang lain gitu loh. Merugikan yang lain maksudnya masih ada cut off-nya tapi tidak silau gitu, seperti itu ya. Saya hanya bisa bertugas memaksimalkan. Memang saya nggak bisa memuaskan Anda 100%, tapi setidaknya hasilnya lebih maksimal. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Buat Anda yang memakai LED, wah saya maunya cut off-nya rapi seperti halogen, ya nggak bisa juga karena namanya mengkonversi. Pak, saya mau rapi, hasilnya seperti saya mobil tetangga saya pakai Mazda CX-5 ada garisnya, ya Anda nggak bisa seperti itu. Anda beli mobilnya CX-5 pasti begitu, gitu ya. Jadi tugas saya di sini adalah hanya memaksimalkan. Yang penting adalah Anda enak pakai di jalan, gitu ya. Padat outputnya, dia ada warna putih, ada warna kuning. Kapan dipakai warna putih? Dipakai pada saat kondisi jalan biasa kering. Warna kuningnya dipakai pada saat hujan atau kabut. Putih kuningnya dipakai pada saat Anda butuh penerangan ekstra. Kenapa? Karena di mode putih kuning ini outputnya lebih gede, 3500 lux. Karena kalau putihnya saja 3400. 3300 sorry. Kalau kuningnya 3400, putih kuningnya nyala 3500. Saya sedang melego distributor, coba lu cariin LED yang pada saat putih kuningnya 7000 gitu ya, tapi belum ada ya, seperti itu. Oke. Ya, soal pendinginan tadi bagus karena heatsinknya tinggi ya. Kalau ini heatsinknya tertutup oleh karet, jadi ini kipas muter, angin buntu. Jadi sama saja Anda membunuh itu LED dengan pelan-pelan. Dan sebagai pedagangnya juga dia nggak paham, nggak mengerti ya, nggak mengerti itu jualan LED. Jadi intinya kalau dia garansinya 2 tahun ya sama aja dengan Anda mau menjual barang tapi yang pasti udah ketahuan gampang rusak, rugi gitu ya. Karena kita di zaman ekonomi lagi sulit begini ya, semua lagi down, kita harus memikirkan yang jangan rugi ya. Kenapa? Kalau rugi Anda juga nggak bisa berkembang, nggak bisa bertahan, intinya seperti itu. Makanya kalau saya soal garansi kita nggak main-main, concern kita di situ ya. Oke, akan segera kita kirim ya, ini untuk Xenia Avanza. Terima kasih. Oke, lanjut ya, ini review lagi ya untuk Toyota Avanza, tapi kalau yang versi kali ini adalah versi CRI XHP 50 second generation ya. Kalau yang sebelumnya adalah Avanza Xenia GL3 H4. Nah, sekarang adalah review H4 CRI ya. Apa sih bedanya? Jadi kalau yang tadi adalah 3 warna ya, bisa 3 warna. Jadi bisa berubah warna di low beamnya, putih, putih kuning, kuning. Nah, kalau ini cuma 1 warna. Apa sih bedanya? Ya. 1 warna dengan 3 warna. Jadi kalau 3 warna bisa berubah warna. Kalau ini 1 warna cuma 5500 Kelvin. Kalau yang tadi sebelumnya adalah bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi bisa putihnya itu 6000 Kelvin, putih kuningnya 4300 Kelvin, kuningnya adalah 3000 Kelvin ya. Jadi bedanya di situ. Nah, bagus mana? Dua-duanya bagus, kita rekomendasi ya. Kalau ini 1 warna, saya sih lebih prefer kalau 1 warna heavy duty ya untuk di headlamp. Jadi bisa diajak untuk kerja berat. Seperti itu. Dan ini bisa diservis ya. Service ini dalam arti maksudnya kalau chipnya mati kita bisa replace, kita bisa cabut chipnya, kita bisa ganti seperti itu ya. Kalau 3 warna sih kayaknya bagus buat di fog lamp ya. Kalau di headlamp tetap warna putih ya, to the point. Kalau saya sih merekomendasi seperti itu. Tapi kalau Anda mau yang versi 3 warna di headlamp juga boleh juga, nggak masalah intinya gitu ya. Jadi bedanya apa? Kalau headlamp pakai CRI, saya sih lebih merasa dia bisa diajak kerja berat ya, karena temperatur kerjanya chip CRI itu tinggi loh, tinggi.
Ya, warnanya cuma satu warna aja. Anda mau matikan, nyalakan lagi ya warnanya cuma begini aja, putih kuning ya, 5500 Kelvin. Bayangan gelapnya kecil ya, satu syarat bolam bagus, watt dan luxnya gede. Ini levelnya 30 watt, 3100 lux. Ya, kedua stabil, pasti stabil, saya jamin. Ketiga adjustable, udah pasti adjustable ya. Bisa di setting arah jam 11, jam 12. Habis ini akan kita kalibrasi juga ya, karena ini akan kita kirim adjustable ya. Keempat serviceable udah pasti. Kelima bayangan gelap kecil, betul saya jamin kecil. Nah ini kita akan coba nyalakan bayangan gelapnya ya. Bayangan gelapnya kecil bro, makin kecil makin bagus sebenarnya. Lihat di tembok, makin kecil makin bagus tuh, kecil dan tidak terlalu gelap ya. Makin tidak gelap makin bagus, makin gelap makin jelek, makin merugikan Anda ya. Tidak storing saya jamin ya. Bolam ini tidak mengganggu radio atau komponen kerja elektronik mobil lainnya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu ya, klipin baru pasang karetnya. Nah ini karetnya dipasang. Nah ini syarat 7 adalah soal pendinginan. Nah Anda lihat kalau yang GL3 dia lebih tinggi lagi sebenarnya dari yang versi ini, tapi dia diameternya agak kecil. Nah ini diameternya agak gede. Nah tapi tetap pas pada saat pemasangan ini heatsinknya ini masih kelihatan. Jadi angin masih bisa berputar, kipas angin berputar, masih nembus, masih bisa keluar ya. Jika kalau tertutup semua sama dengan kipas angin itu nggak ada fungsi sebenarnya ya, nggak ada fungsi. Kenapa? Karena angin nggak bisa tembus, angin nggak bisa tembus bro ke dalam ya. Jadi misalnya kalau yang LED-nya ininya tertutup full ya, ininya tertutup full atau tertutup oleh karet, jadi kipas angin mutar, angin itu tidak bisa tembus. Jadi makanya Anda megang dari belakang berasa anginnya kok ke belakang. Padahal itu bukan gara-gara kipas anginnya sedot keluar, tapi karena nggak tembus. Ya, nggak tembus itu kenapa? Karena dia tidak mempunyai sirip-sirip, nggak punya kisi-kisi. Saya udah bilang pendinginan itu penting, kisi-kisi makin banyak makin bagus, makin gede makin bagus, makin tinggi ininya makin bagus. Ya, seperti itu. Jadi kipas memakan bagian segini, ini pendinginan makan bagian segini. Makan pendinginan bagian segini itu sudah tertutup oleh karet, jadi cuma sisa ya ininya aja nih ya. Nah kalau ininya makin lebar ya tentu makin bagus, intinya seperti itu ya. Pendinginan ini juga sudah menggunakan double cooper PCB ya, adjustable. Intinya pemasangan tinggal PNP ya, ini sudah dirajut oleh nilon juga ya, driverless, jadi Anda nggak usah pusing-pusing ngikat driver, tinggal colok aja ya. Tidak storing ini juga termasuk dalam arti lampu indikator high beam itu ini nyala ya. Saya belum pernah dapat laporan penjualan ini pemasangan, Pak, lampu indikator high beam saya nggak nyala. Sampai saat ini semua belum pernah ada report, berarti bagus gitu ya. Nah itu juga termasuk kategori dalam arti storing. Misalnya kalau storing berarti drivernya itu nggak bagus. Nah nggak bagus jadi indikatornya itu nggak nyala, makanya kenapa dia sistemnya bypass. Kenapa? Ada hubungannya dengan common ground, common positif. Ini LED ya, bisa dipasang ininya begini, dibalik pun bisa ya. Ada LED yang nggak bisa dibalik loh ya. Jadi common ground, common positif bisa ya. Dan ini tidak putus, kita sambungan begini, high beam bisa. Ada LED yang harus putus dulu low beamnya, baru setrum high beam masuk, baru dia mau high beam. Tapi ini bisa ya. Jadi ini support untuk mobil, semua mobil di Indonesia. Jadi Anda beli ini tinggal pasang, tinggal PNP, intinya itu aja ya. Ini untuk Toyota Avanza. Jadi untuk tipe H4 saya rekomendasikan dua macam. GL3 itu 3 warna, dan Cree itu satu warna 5500 Kelvin. Bagus mana? Dua-duanya bagus. Silakan Anda pilih mana yang menurut Anda paling cocok dan sesuaikan budgetnya. Karena harga pun berbeda. Lebih murah yang 3 warna. Kalau yang Cree ini agak lebih mahal, tapi saya yakin bisa diajak kerja berat, heavy duty ya, karena temperatur kerjanya tinggi itu ya, karena LED itu musuh di panas ya. Semua sama, full adjustable juga ya, full adjustable. Dan ini replika 1:1 sama seperti halogen payungnya ya. Anda harus cari mangkok payungnya yang seperti ini, sama seperti halogen, karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya, seperti itu. Saya hanya bisa memaksimalkan, memang tidak semaksimal kalau Anda pakai halogen cut off-nya, karena reflektor mobil Anda diciptakan untuk halogen. Saya hanya bisa memaksimalkan, membuat outputnya lebih padat. Levelnya dia memang cuma di 30 watt ya, 30 watt 3100 lux, tidak bisa lebih. Dan syarat keduanya dia stabil, jadi tidak ngedrop, intinya itu ya. Saya rasa cukup reviewnya. Jika Anda ingin bertanya bisa WhatsApp saya 0898 269 3838.
Abis ini sebelum kita bungkus akan kita kalibrasi dulu. Sebelum kirim kita akan kalibrasi, apa yang dikalibrasi ya cut off-nya akan kita papas sedikit supaya outputnya lebih keluar. Karena fungsi dari payung ini sebenarnya kan untuk namanya juga cut off, jadi membatasi cahaya, patternnya dibatasi. Nah makanya jangan terlalu menutupin juga, ya merugikan sebenarnya ya. Jadi agak kita buka. Kita lanjut reviewnya ya. Jadi ini untuk Daihatsu Rush atau Terios ya. Dia menggunakan proyektor ya. Proyektor ini sebenarnya LED-nya lebih bagus. Kalau tipe yang begini vertikal ya sorotannya ya. Jadi Rush Terios itu proyektornya seperti ini ya. Persis seperti ini ya. Jadi pemasangan wajib vertikal ya. LED ini mempunyai keunggulan, dia mempunyai garis patokan. Jadi LED sebagus apapun kalau pemasangannya buruk atau Anda nggak mengerti atau si penjualnya nggak mengerti untuk menjelaskan Anda, hasilnya bisa tidak maksimal. Anda beli di saya, Anda nggak perlu khawatir. Saya akan pandu Anda sampai hasilnya maksimum ya, seperti itu. Ya, jadi syarat bolam bagus itu watt dan luxnya gede, harus sesuai dengan apa yang dia deskripsikan. Banyak yang menulis indah-indah, banyak yang kardusnya bagus-bagus terus terang. Tapi kenyataannya jong. Kenyataannya itu cuma omong kosong. Ya, LED ini cuma 30 watt, 3100 lux. Memang tidak terlalu gede, tapi sudah cukup gede, udah di atas rata-rata. Memang dia tidak yang paling wattnya paling gede dan bukan yang paling terang. Tapi kita mempunyai syarat ada 7 itu, ini mumpuni gitu ya. Watt dan luxnya gede, ini LED bisa diajak kerja berat. Saya ngomong apa adanya to the point. Kenapa kita ngomong si Jungki jualannya ini terus nggak up to date, padahal di luaran sudah 70 watt, udah 60 watt. Oke. Saya menjual barang itu tidak cepat-cepat berpikiran bahwa kita harus jual yang wattnya paling gede, tapi kita mempunyai faktor lain ya, pemasangan gampang, mudah, tidak gampang rusak, heavy duty, bisa diajak kerja berat ya, seperti itu. Dan saya juga kalau mau jual barang sampai Anda tinggal pasang, nggak usah ribet-ribet. Kalau Anda ribet masang juga susah juga, kita juga yang susah. Kenapa? Karena Anda nggak bisa pasang, kita juga yang pusing. Pasti saya di WA-in, Pak ini, waduh, Pak itu. Nah, saya mau berharap Anda masang juga PNP. PNP itu dalam arti tinggal colok. Ya, tinggal colok, soket kalau nggak nyala ya dibalik colokannya, selesai ya. Nah, ini di sini ada garis vertikal ya, Anda lihat garis vertikal ini. Garis vertikal ini adalah garis vertikalnya ini. Jadi LED ini dipasang di proyektor itu harus tegak lurus. Ya, harus tegak lurus, tidak boleh miring. Ini LED full adjustable ya. Jadi saya ulang, syarat bolam bagus adalah 1 watt dan luxnya gede. 30 watt 3100 lux, itu saja. Syarat kedua adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Jadi kalau udah 30 watt ya 30 watt. Luxnya sudah 3100, tidak boleh turun. Seperti itu. Syarat ketiga adalah adjustable. Nah, ini yang mau kita jelaskan. Jadi LED ini adjustable. Anda bisa taruh kabel ini posisinya di bawah atau posisinya di atas. Sama saja, tidak ada pengaruh. Yang penting adalah ini harus vertikal. Garis ini harus vertikal, tegak lurus ke bumi. Ya. Kenapa? Itu supaya mendapatkan hasil yang maksimum. Ya. Keempat adalah serviceable. Ya, chipnya bisa diservis kalau rusak. Kelima, bayangan gelap kecil, saya jamin bayangan gelap ini kecil. 6 tidak storing ya. 7 soal pendinginan, it's okay. Double cooper ya, kipasnya juga tebal segala macam. Nah, kenapa ini LED harus sorotan samping ya, dan bayangan gelap harus kecil dan harus bisa di adjustable? Karena ya LED itu kalau halogen sinarnya itu bisa 360 derajat tanpa ada bayangan gelap. Jadi makanya kenapa untuk proyektor atau untuk lens tipe H11 ya, terutama untuk keluarga proyektor mobil-mobil Toyota ya, Honda. Kalau Honda seperti BRV, CRV, Toyota Camry, Rush, Terios, Agya, Veloz ya, Fortuner lama, VNT itu menggunakan tipe ini ya. Jadi harus 360 derajat ya. Apa sih 360 derajat? Jadi sinar ini dihasilkan harus 360 derajat tanpa ada bayangan gelap, karena halogen tidak ada bayangan gelap. Nah, Anda kalau lihat ini ya, tidak ada bayangan gelap tuh. Sedikit saja. Makin kecil, makin tidak gelap, makin bagus. Jadi ini sudah menyerupai 360 derajat ya, tanpa bayangan gelap. Tapi memang pemasangannya harus vertikal. Kalau dipasang horizontal kurang begitu bagus. Nah, akan kita praktekkan ya. Jadi LED ini harus dipasang
vertikal. Vertikal itu seperti ini. Bukan begini. Bukan begini. Ya, salah. Nah, Anda mau masang horizontal juga boleh saja, nggak masalah. Nah, tapi kita akan demokan apa bedanya gitu ya. Saya rekomendasi Anda pasang vertikal, bukan pasang horizontal ya. Nah, ini Anda bisa lihat ya di tembok. Ya. Nah, ini dipasang vertikal ya, vertikal. Kalau ini dipasang horizontal, Anda lihat kalau horizontal, outputnya nggak begitu bagus ya. Tuh. Nggak begitu bagus tuh. Ya. Kalau vertikal lebih bagus, lebih cakep. Makanya kenapa LED ini full adjustable enak sekali. Bisa ditarik mundur. Kalau Anda tarik mundur, ininya membesar. Membesar. Ya, Anda lihat. Di sini kelihatannya sedikit, tapi kalau prakteknya itu bisa berefek. Jadi kalau ininya membesar, ya ininya membesar, itu berefek pada lebih dekat ke bumper. Jadi Anda yang belum masang fog lamp, kok Pak di depan mobil saya kok garis sinarnya agak kosong ya, blank spot. Nah, Anda bisa tarik mundur. Tarik mundur LED-nya. Ya, Anda bisa tarik mundur. Anda bisa tarik mundur LED-nya. Tapi kalau Anda sudah mempunyai fog lamp, biasanya bagian yang dari bumper ke depan itu 2-3 meter itu biasanya di cover oleh fog lamp. Jadi Anda bisa dorong maju. Ya. Untuk setting seperti ini lebih baiknya Anda konsultasikan ke saya pas pada saat pemasangan. Ya, akan kita pandu, akan kita briefing dulu. Yang penting adalah Anda siapkan waktu. Saya juga harus siapkan waktu ya, malam kalau bisa. Parkir di depan tembok 2-3 meter. Nah, Anda mulai praktek. Kalau bisa temboknya bersih, warna putih gitu ya. Jadi kita enak mau lihat patternnya. Ya, penting. Kenapa harus vertikal? Karena reflektor bagian paling atas itu penting. Setengah ini pinggir ya. Pinggir ini nih sampai sini penting. Bagian yang saya arsir itu bagian paling penting. Itu yang membuat fokus padat jatuh di jalan. Nah, makanya pas pada saat vertikal sebenarnya LED-nya itu terpasang begini. Jadi LED-nya terpasang begini. Ini vertikal ya, terpasang begini. Jadi sinar yang ke sini kalau bayangan gelapnya gede, Anda rugi. Jadi di tengahnya ini terima bayangan gelap. Ya, paham? Jadi misalnya kalau ini kan vertikal. Jadi kalau di sininya Anda beli LED yang bayangan gelapnya gede, Anda rugi. Kenapa? Karena bagian paling tengah itu bagian paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan supaya outputnya padat. Nah, oke, kalau begitu saya putar aja horizontal. Kan langsung dong bos LED-nya menuju ke reflektor, tapi output cut off-nya nggak bagus. Gitu ya, paham? Cut off-nya nggak bagus, bagusan vertikal, seperti itu. Nah, makanya LED ini enak sekali, adjustable. Makanya saya bilang, syarat ketiga terpenuhi. Ya, saya membuat syarat tidak asal-asalan. Buat Anda yang puas, buat Anda yang kecewa, Anda silakan bikin video ya, kirimkan ke saya akan upload ke YouTube. Jadi, tolong berikan saya testimoni. Ya. Tolong berikan testimoni, bikin videonya posisi kamera horizontal, jangan vertikal. Matikan radionya, jadi suara Anda bisa jelas terdengar. Ya, bilang beli LED apa untuk mobil apa. Saya beli di mana? Beli di Jungke Wenes Juragan Lampu. Beli LED-nya tipe apa? Ya, untuk mobil apa? Dipasang hasilnya bagaimana? Kalau bisa videokan sebelumnya lampu standar dengan sesudahnya, atau Anda sudah ganti LED yang lain, Anda kecewa, Anda videokan. Nanti Anda sudah beli dengan saya, Anda videokan, jadi nanti bilang bahwa LED saya lebih bagus atau LED saya lebih yang dijual di si Jungki lebih jelek atau lebih bagus. Anda bikin review jujur, akan saya upload ke YouTube apa adanya. Saya to the point orangnya, saya tidak muluk-muluk, saya tidak perlu pakai endorse menggunakan artis, vlog atau blogger. Ada yang komentar unik hari ini pagi-pagi saya baca, konten saya menarik, dia bilang bikinlah studio. Oke, saya belum menjawab itu, saya bukan yang mau bikin studio, saya ini hobi. Misalnya kalau saya mengupgrade peralatan studio saya, pakai kameranya yang bagus, terus segala macam tempat-tempatnya bagus, jadi saya udah tukang review jadinya. Saya ini murni hobi, jadi hobi sambil berjualan, jadi sambil nyemplung minum air, seperti ikan, seperti itu ya. Jadi saya tidak mau juga jadi blogger yang ya mungkin suatu saat saya akan upgrade, mungkin jangan pakai kamera handphone, tapi maksud saya jadi kita kerjaannya jadi ngeblok terus ya, bikin vlog terus. Tapi saya murni adalah hobi sebenarnya dari lampu itu ya. Jadi
ya apa adanya aja gitu. Hobi, jadi kalau barangnya bagus ya saya review ya saya jual. Kalau kalau barangnya jelek udah saya review nggak bagus, gimana kita mau jual gitu ya. Jadi jangan salah kaprah, saya sebenarnya bukannya mengejar mengejar konten ya orangnya ya, bukan. Saya ini adalah jualan lampu yang kita review, saya hobi ya, itu aja. Oke, saya rasa cukup ya videonya. Anda mau order bolam ini, Anda bisa order di Bukalapak Juragan Lampu, Shopee F3 Moto Lighting itu reseller saya, Tokopedia Anda bisa order di reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda butuh pertanyaan, Anda mau transfer langsung, mau dikirim pakai JNT juga bisa, Anda 0898 269 3838 ya. Silakan WhatsApp, Anda sopan, pasti saya juga akan sopan ya, segan gitu ya. Kadang-kadang ada orang WhatsApp dalam arti mau ngajakin ribut, ada loh. Ya, saya udah kebanyakan kerjaan bro, ya jadi saya nggak mau menanggapi, mendingan saya banyakan diem. Saya diem ditanya kok nggak jawab, itu hak saya ya untuk jawab atau tidak ya. Intinya adalah saya, kalau Anda sopan pasti kita juga pasti enak gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang belum beli tapi udah kesannya udah kayak bagaimana, jadi saya juga malas untuk jualan ke orang seperti itu. Intinya seperti itu ya, semua orang seperti itulah, kita maunya yang enak-enak aja lah. Hidup ini udah susah bro, mau ngapain lagi kita bikin susah lagi gitu ya. Hidup ini udah susah bro, ekonomi udah susah ya, udah divaksin juga, ada yang udah divaksin bukannya malah tetap sehat, malah mati ada ya, seperti itu ya. Saya juga tadi baru di antigen rapid, hidung dicolok, ngilu-ngilu juga ya ternyata ya. Jadi nggak tahu nih pandemi sampai kapan ya. Jadi hidup ini udah susah bro, udah berat, jadi jangan dibikin berat lagi. Jadi kita sudah banyak musuh di dunia ini ya, sudah banyak, jadi jangan cari musuh lagi lah, cari teman tuh susah bro ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jadi saya sudah mereview ya, Anda bisa nonton tiap hari. Saya bukannya tidak mau menjadi profesional blogger atau vlog profesional ya, saya apa adanya ya, to the point. Karena saya hobi gitu ya, bukannya kita nggak mau bikin studio. Kalau bikin studio segala macam ini itu ya memang itu untuk profesional. Saya orangnya apa adanya aja ya, to the point. Terima kasih.